Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Dananca dhammacariyanca etam manggalamuttamang. Berdana sesuai dhamma, itulah berkah utama. Bhikkhu Sangha yang saya sangat hormati, hadir bersama-sama kita meskipun jaraknya jauh, Bhante Karuna Wirotera. Selamat malam, Bhante Karuna. Ya, ada di mana sekarang? Di Halong atau di Kalsel? Bagian mana? Ya, semoga Bhante-nya sehat selalu. Dan saya juga bersama Bhante Nandawiro. Para Rama-Ramani yang saya hormati, Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian yang berbahagia, saya melihat umat Buddha di Wihara Dhammamula Sampit baru saja bersama-sama membacakan Parita, Gatha, dan Sutta. Juga tadi bermeditasi telah dipimpin oleh Bhante Nandawiro, sedangkan Aradhana Pancasila dipimpin oleh Rama Pandita, dan tadi Bhante Karunawiro yang telah memberikan tuntunan Tisarana Pancasila. Sekarang tiba saatnya saya diberikan kesempatan untuk menguraikan Dhamma, ajaran Guru Agung Sang Buddha Gautama. Tentunya dalam kesempatan kita bersama-sama merayakan Hari Raya Katina, atau sering kita sebut Katina Puja. Di masa Katina. Nah, masa Katina sekarang sudah melewati beberapa minggu ini, bahkan ini sudah di penghujung bulan, karena masa Katina lamanya hanya 1 bulan saja. Namun satu kesempatan yang baik sekali telah digunakan oleh umat Buddha di Sampit, Kalimantan Tengah, yang telah bersama-sama mengawalinya dengan puja bakti Katina. Sekalipun ya kita semua masih dalam suasana yang belum memungkinkan untuk bertemu langsung Bapak dan Ibu saudara-saudara, namun kita juga masih bisa bertemu sekalipun lewat virtual, karena kita semua menyadari sekali bahwa dengan pandemi COVID Corona 19 sampai sekarang ini ya belum memungkinkanlah kita bisa melakukan satu perjalanan jauh, terutama para Bhante melakukan perjalanan jauh dari satu kota ke kota, dari provinsi ke provinsi, ya, sehingga dengan cara ini masih bisa bersama-sama berbuat kebajikan.
Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, umat Buddha di Sampit sekalipun Bante tidak hadir di sana, hadirnya secara virtual, tapi kesempatan berbuat baik masih tetap ada para Bapak dan Ibu sekalian. Karena dalam berbuat baik, semua kembali kepada kita. Bagaimana niat atau tekad kita dalam berbuat kebaikan. Malah kalau kita renungkan, masa COVID ini malah kita bisa banyak berbuat kebaikan sebenarnya. Karena ketika kita di rumah, ketika kita menggunakan waktunya lebih banyak untuk melakukan kebaikan apa saja, di rumah membaca parita, di rumah berlatih meditasi, juga ke wihara, sekalipun tidak rame-rame, tetapi kan bisa saja. Kalau di rumah lagi suntuk, pengen ke wihara, di Sampit kan bisa begitu, apalagi wiharanya agak di luar kota, suasananya tenang, nyaman. Jadi bisa banyak berbuat kebaikan sebenarnya. Karena waktu kita bisa mengaturnya. Nah, sama seperti kita dalam menyambut Katina Puja, kita bisa berbuat baik, berdana yang secara khusus memang pada masa Katina adalah berdana kepada Sangga. Memang idealnya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya kira kalau Bantenya datang memang senang. Bantenya juga kami senang kalau bisa hadir. Apalagi saya sudah lama tidak hadir langsung di Sampit. Kalau bisa hadir rasanya senang. Tetapi sekarang juga kami merasa senang karena bisa melihat Bapak dan Ibu saudara sekalian sama-sama berbuat kebajikan di masa Katina. Karena berbuat kebajikan di masa Katina sungguh ini satu berkah utama bagi kita. Karena seringkali umat Buddha di mana-mana kalau bisa berdana kepada Sangga di masa Katina, waduh rasanya senang mendapatkan berkah kebajikan. Karena memang masa Katina waktunya terbatas dan biasanya di tiap-tiap wihara hanya bisa diselenggarakan sekali masa Katina. Jadi artinya satu kesempatan, satu masa kebajikan yang terbatas waktunya. Karena itulah kenapa ketika masa Katina rasanya senang. Ketika berdana rasanya lebih bahagia sekali. Saya kira Bapak dan Ibu saudara sekalian merasakan seperti itu. Sekalipun sekarang ini tidak bisa bertemu langsung, tetapi karena niatnya karena tekadnya untuk berbuat baik itu tidak kurang. Maka rasa senang, rasa bahagia itu pastilah dirasakan. Karena itulah Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, sesungguhnya berdana pada masa Katina adalah persembahan dana yang ditujukan kepada Sangga. Sangga adalah sekelompok para biku. Kami yang mewakili bertiga para Bante ini adalah mewakili Sangga, para biku yang tidak bisa hadir secara virtual ini. Karena persembahan dana yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu saudara sekalian, ini adalah persembahan kepada Sangga.
Jadi kami para biku yang hadir yang mewakili. Dana yang dipersembahkan kepada sangga tentunya untuk sangga. Karena sangga ya telah memberikan kesempatan umat untuk menanam jasa. Jasa kebaikan yang ditujukan kepada sangga, bukan kepada pribadi ya Bapak Ibu sekalian, bukan ditujukan kepada pribadi para biku, ya bisa saja berdana kepada pribadi para biku pada saat-saat tertentu. Tapi ketika masa katina ini adalah persembahan dananya kepada sangga. Nah, nanti dana yang disampaikan kepada sangga, ya nanti sangga akan atur, akan gunakan. Untuk kepentingan apa? Ya kepentingan sangga juga. Karena sangga sebagai suatu institusi atau lembaga ini mengelola dana-dana yang dipersembahkan dari umat, apakah itu barang seperti jubah, ya, bahan makanan, obat-obatan, atau tempat tinggal, apa yang sudah dipersembahkan oleh umat di waktu-waktu yang lalu, ya, atau yang sekarang atau yang akan datang, itu akan dikelola dengan baik, akan digunakan dengan sebaik-baiknya. Termasuk dana yang bukan barang, ya, dana mungkin berupa uang akan digunakan untuk kepentingan sangga. Banyak yang dilakukan oleh sangga kita, Sangga Theravada Indonesia, untuk merenovasi, membantu wihara-wihara di daerah-daerah. Seperti misalnya di Jawa Tengah wihara itu ya kurang lebih ada 200 wihara, itu di desa-desa. Kemudian Jawa Timur, di Lombok, dan tempat-tempat lainnya. Juga dana yang terkumpul oleh sangga dikelola kemudian untuk biaya apa? Pendidikan para biku, para samanera. Lalu kemudian juga untuk membiayai sekolah-sekolah Buddhis, termasuk ya di situ ada para biku, ada samanera. Seperti misalnya di Malang ada sekolah tinggi agama Buddha, di Mendut ada lembaga pendidikan samanera, di Jakarta ini juga ada lembaga untuk para biku ke depannya, yaitu bisa untuk mendidik para biku anggota Sangga Theravada yang masih baru-baru. Dan masih banyak lagi, apalagi para bante juga tiap 4 bulan sekali melakukan pertemuan rapim, itu juga perlu biaya persamuan. Jadi dana yang terkumpul dari sangga dana dari wihara ini, wihara itu, di kota ini, kota itu, lalu akan diatur, dikelola untuk kepentingan sangga. Dengan demikian, maka dana yang telah dipersembahkan umat, baik yang berupa materi, berupa ya barang-barang, termasuk dana berupa uang, akan bermanfaat sekali. Kalau dananya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh sangga, maka tentunya umat akan mendapatkan berkah kebajikan. Ya sekalipun sebagai pelaku perbuatan baji, ya itu begitu berdana, itu kan ya sudah tanpa memikirkan apakah dana saya digunakan atau tidak ya sama bante-bante, sama sangga ya. Itu enggak perlu memikirkan seperti itu. Kenapa? Karena ya kalau apapun yang sudah diserahkan, ya itu sudah, jangan dipikirkan, jangan kemudian ya inget-inget ya.
Karena diumpamakan ya kiasannya kalau berdana itu seperti kita meludah. Coba kalau Bapak Ibu meludah. Meludah kan ludahnya kan sudah dibuang. Enggak bisa masamu ludah kita sudah jatuh di lantai mau dijilati lagi, kan tidak. Atau ya kita menanam bibit di tanah yang subur, di tanah yang subur, lalu kemudian bisa tumbuh. Nah, kalau kita menanam kita kan tidak mikir-mikir kan, udah tanam ya sudah. Ya kapan kemudian memang dilihat, oh tumbuhnya sudah seberapa ya tanaman saya ya. Yang penting tanamannya ini ya dari bibit-bibit yang unggulan. Kalau bibitnya unggulan, kemudian di tanah yang subur, bukan di batu, bukan di pasir ya. Lalu kemudian juga cukup penyinaran matahari, cukup air, pasti tumbuh dan kemudian akan ada buahnya. Ya, makanya saya ingat dulu Bante Giri kalau memberikan perumpamaan dalam hal perbuatan baik. Di Sampit saya kira banyak orang bapak-bapak yang lama-lama itu kenal Bante Giri. Bante Giri dulu sering memberikan perumpamaan. Kalau umat-umat itu berbuat baik, ya itu seperti menanam pohon mangga. Tanam pohon mangga, bijinya itu ditanam di tanah, nanti kan tumbuh. Ketika tumbuh, pohon mangga itu kan akan ya tumbuh besar, nah kemudian berbuah. Kalau sekarang pohon mangga sekarang kecil-kecil udah berbuah ya. Di polybag, di pot juga bisa berbuah. Nah, kalau kita menanam pohon mangga 1-2 buahnya bisa dihitung. Ya, kita bisa memetiknya juga bisa ngitung terbatas. Tetapi kalau kita menanam pohon mangganya bukan 2 tapi 10 atau mungkin 100 atau 1000 pohon, waduh. Itu kalau kita mau memetik buahnya enggak habis-habis itu. Karena pohon mangga kadang di sini berbuah, di sini juga berbuah, di sana tidak, sini berbuah. Nah kayak gitu. Artinya ketika kita tanamannya itu banyak ya, kita akan bisa memetik buahnya enggak habis-habis itu. Beda dengan tanaman kita hanya beberapa pohon. Maka Bapak dan Ibu Saudara sekalian, kalau kita banyak menanam pohon, kita pasti akan banyak memetik buahnya. Seperti yang kita tanam kebaikan juga sama. Nah, kalau kita menanam kebaikan, kebaikan apa saja, di mana saja kita berbuat kebaikan. Itu seperti digambarkan ya hujan, tapi hujannya itu bukan hujan lokal, hujannya di mana-mana hujan. Itu sama seperti orang yang berbuat baik, tapi berbaik-baiknya di mana-mana, kemana-mana. Itu seperti membuat hujan, hujannya di mana-mana. Tetapi kalau berbuat baik hanya di tempat tertentu saja, misalnya di Sampit hanya di Sampit saja, itu ya nanti diumpamakan seperti hujan lokal. Ya. Menanam hanya di situ, nanti ya pohonnya ada di sana, buahnya ya wipaka yang didapat juga hanya di situ. Makanya ketika kita masih ya memiliki kesempatan berbuat baik seperti masa Katina, kita punya kesempatan berbuat baik, bahkan kesempatan-kesempatan lain kita masih banyak punya kesempatan berbuat baik, kita berbuat baik di mana-mana. Ya, makanya itu kita tidak akan habis memetik buah-buah karma baik kita yang kita tanam. Tidak akan habis, akan berbuah terus. Makanya ada orang yang makmur. Ya, di sini memang ya dia mungkin sedikit ada masalah, tapi di mana-mana wah lebih banyak
di mana-mana dia memetik hasilnya. Maka dia bisa mengumpulkan lebih banyak, yaitu kemakmuran, bahkan kejayaan. Karena apa? Dia banyak menanam kebaikan. Jadi kalau orang ingin banyak ya mendapatkan buah-buah, wipaka, hasil yang baik, ya harus banyak menanam. Kalau nggak banyak menanam, kok mau metik buahnya? Dari mana? Karena ajaran Buddha mengajarkan hukum sebab dan akibat. Ya. Membuat banyak sebab, maka akan mendapatkan akibat. Kalau sebab-sebab yang baik dilakukan banyak di mana-mana, maka demikian ya akibat yang baik akan dipetik di mana-mana juga. Ya, seperti Guru Agung Sang Buddha katakan, punance puriso kayira tenang, punang. Ya. Kalau seseorang berbuat baik, hendaknya lakukan berulang-ulang berbuat baik, karena suko punya saucayo, buah kebaikan itu adalah kebahagiaan. Ya, kita semua kan ingin bahagia. Apalagi di masa COVID pandemi, apakah kita tidak ingin bahagia? Oh, kita ingin bahagia. Kita harus bahagia. Di masa COVID sekarang, kita justru harus menjauhkan dari pikiran-pikiran yang buruk. Ya, tentunya dari tindakan-tindakan yang buruk. Kenapa? Karena masa COVID, pandemi ini, ya, kondisi alam sedang ya dirundung masalah. Nah, kita manusia harus mengkondisikan ya hal-hal yang baik supaya alam ini juga akan terkondisi baik. Karena sesungguhnya faktor manusia amat menentukan sekali kondisi alam. Ya, barangkali alam ini sudah tua. Karena banyak orang yang melakukan segala bentuk keburukan. Sedikit orang yang melakukan kebaikan-kebaikan. Kan begitu kalau kita cermati, ya di luaran sana kan orang lebih banyak hal-hal buruk yang dilakukan. Barangkali alam ini karena sudah tua dan banyak sekali orang-orang yang melakukan keburukan sehingga alam menjadi seperti sekarang. Nah, kita yang mengerti hukum sebab akibat, maka kita banyaklah berbuat kebajikan. Karena perbuatan baik ini akan juga melindungi kita sendiri. Kalau kita ini ya tindakannya baik, ucapannya baik, maka pikiran kita baik. Nah, betapa beruntungnya orang yang demikian. Masa COVID tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kecemasan. Nah, kan jadi fisik kita juga stabil, fisik kita kan jadi tidak drop, apa katanya imunnya turun. Nah, kalau kita imunnya turun, apalagi kita punya riwayat sakit, aduh, nanti kita apalagi sering-sering keluar, kita bisa terpapar. Mudah-mudahan tidak. Bapak Ibu Saudara sekalian, mudah-mudahan semuanya sehat-sehat dan terus sehat-sehat sampai masa pandemi lewat. Nah, ini tentunya kita harus ya menjaga sendiri. Kita tentunya harus mengatur sendiri agar supaya bagaimana supaya tidak ya sampai mengalami ya kemerosotan dalam hidup kita, dalam hal kesehatan, dalam hal kebatinan kita juga. Kalau kesehatan kita baik, kebatinan kita baik, stabil kan antara luar dan dalam, ya kita tetap bisa menikmati hidup kok. Kita bisa happy dalam suasana apapun. Kita bisa enjoy. Di rumah lama-lama juga nggak apa-apa enjoy. Ya. Lalu ya kita mengerjakan apa juga rasanya enjoy. Bahkan saya cermati Bapak Ibu sekalian,
masa pandemi ini kok orang malah tambah kreatif loh. Karena mungkin ya enggak terlalu banyak pikirannya keluar, tetapi berpikir apa yang bermanfaat sehingga kreatif, inovasi, bikin ini, bikin itu, kecil-kecilan, bisnis ini, bisnis itu, dari rumah bisa, dan ternyata itu bisa meningkatkan ekonomi, bisa menambah penghasilan, sehingga kalau penghasilannya bertambah, punya kesempatan berbuat baik juga bertambah. Nah, kita masih sehat, kita masih hidup sekarang, kesempatan baik itu ada. Tapi kalau kita sakit, kalau kita tidak sehat, bagaimana? Kita kesempatan berbuat baiknya menjadi kurang. Nah, Bapak dan Ibu Saudara sekalian, saya izinkan untuk menjelaskan dari Dakinawi Bangga Sutta. Ya, kalau kita ingin berbuat baik dan melakukan perbuatan baik dan kita mengharapkan hasil atau wipaka yang lebih baik, ya, kalau kita berdana ini ya, berdana, maka 4 hal yang harus kita miliki. Pertama, materi yang kita dapatkan, ya, kalau berdana, materi itu didapatkan dari hal yang benar, sumbernya benar, mata pencariannya benar. Ini kalau didanakan, apalagi didanakan kepada sangga, didanakan kepada siapapun juga, kita memberi kepada siapapun juga, kalau materinya itu benar-benar yang dari cara yang baik, orang mengatakan halal atau apalah, maka itu adalah hal yang pertama harus dimiliki. Yang kedua, memiliki keyakinan atau sada. Jadi materinya punya, saya punya materi, saya bisa menyisihkan untuk berdana sekian. Lalu sada, punya keyakinan. Karena hal apa yang baik-baik, ini kalau tidak didorong, ditunjang oleh keyakinan, itu menjadi tidak mantap. Maka dikatakan keyakinan itu akan dibawa sampai masa usia tua. Ya, artinya kalau kita punya keyakinan yang ditumbuhkan dari dalam diri sendiri, ya, ini tumbuhkan, ya, ditanamkan, begitulah ya, dalam diri sendiri, maka keyakinan ini akan menjadi satu kekuatan, ya, untuk melakukan apapun itu dengan keyakinan, maka hasilnya itu akan jauh lebih, ya, maksimal, jauh sesuai dengan harapan kita kalau dilakukan dengan keyakinan. Apa-apa kan dengan keyakinan kan. Wong mau makan aja, ini saya yakin makan ini bisa kenyang enggak ya? Saya minum ini bisa terbebas dari haus enggak ya? Ya, apalagi itu. Saya bisa tidur enggak ya? Saya bisa melakukan mengerjakan ini tidak ya? Nah, sampai kacamata pun itu pakai keyakinan. Ya, yakin enggak pakai kacamata ini? Nah, kan begitu. Jadi dengan keyakinan kita akan berbahagia. Ya, karena keyakinan itu ditanamkan dan keyakinan itu akan dibawa sampai kita menjadi tua. Ya, kalau kita bisa menjaga keyakinan kita. Nah, berdana itu juga harus dengan keyakinan, dengan sada. Nah, apalagi kita umat Buddha punya keyakinan kepada Tiratana kan, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, keyakinan kepada 3 permata ini yang membuat kalau kita melakukan perbuatan baik apapun menjadi yakin. Karena itu semua akan menjadi timbunan jasa kalau kita berbuat baik, berbagi, memberi, dan ini akan menjadi berkah utama, ya, kalau kita berdana sesuai dengan Dhamma. Ya, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ya, Buddha itu juga nama lain Dhamma. Jadi kalau kita berdana sesuai Dhamma,
maka akan mendapatkan berkah utama. Nah, kita semua kan mengharapkan berkah, mengharapkan pahala. Tapi berkah atau pahala apapun itu bukan kita dapatkan dengan meminta-minta, memohon-mohon. Umat Buddha itu tidak diajari untuk meminta. Karena Guru Agung Buddha Gautama tidak mengajari kita, tidak pernah meminta kita untuk memohon. Tapi Guru Agung kita justru yang meminta kita untuk memberi, untuk berbagi, bukan memohon. Ini bedanya dengan yang lain. Umat Buddha ini supaya memberi, dan memberilah. Kalau kita senang memberi, satu, kita memiliki cinta kasih dan kasih sayang. Yang kedua, ya, keserakahan kita otomatis berkurang karena sering memberi. Nah, karena cinta kasih berkembang, maka kebencian juga berkurang. Karena kita sedang memberi, tentunya kita tertanam pengetahuan. Kita memiliki pengetahuan yang benar. Kalau kita memiliki pengetahuan yang benar, nyana, maka timbul kebijaksanaan. Kebodohan juga berkurang, bahkan bisa lenyap. Nah itu. Karena itu memberi. Ini adalah petunjuk. Ini adalah pesan dan anjuran dari Guru Agung Buddha Gautama. Karena itu yang pertama kita harus lakukan sebagai umat Buddha adalah memberi. Itu yang pertama. Karena memberi adalah dasar kebajikan yang pertama dan utama. Nah, tadi sudah ada dua yang saya sebutkan. Yang ketiga, memiliki moral yang baik. Ya, moral yang baik, taulah moral yang baik apa? Melaksanakan sila, ya minimal Pancasila Buddhis lah. Ya, moral yang baik itu. Apalagi kalau atasila, uposatasila dan lain-lain. Nah, yang keempat, pikirannya jernih, pikirannya murni. Nah, jadi materi yang kita punya yang digunakan untuk memberi, untuk berbagi, untuk berdana itu dimurnikan. Satu, ya, materi yang sudah murni oleh sadar, oleh keyakinan yang tulus dalam memberi. Yang ketiga oleh moralitas, oleh sila yang murni. Yang keempat ditunjang oleh pikiran yang murni, pikiran yang bersih. Pikiran yang terbebas dari nafsu, dari serakah, dari benci, dari dengki, dari iri hati. Nah, dengan berbuat baik dilandasi 4 hal itu. Ingat-ingat ya Bapak Ibu sekalian. 1, materinya baik, materinya itu bersih, artinya didapat dari sumber yang bersih. Ya. Yang kedua, memiliki keyakinan. Yang ketiga, memiliki sila, moralitas yang baik. Yang keempat, pikirannya jernih, pikirannya murni. Maka 4 faktor ini dalam sutta yang saya telah jelaskan ini adalah menjadi patokan supaya kebajikan kita akan mendatangkan manfaat dan buah-buah atau pahala kebaikan yang besar sekali. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ini saja yang perlu saya uraikan. Ya, sudah cukup saya kira apa yang saya uraikan. Marilah kita berbuat baik dengan disertai keyakinan, ya, karena materinya sudah ada, keyakinan ditunjang oleh moralitas yang baik, oleh pikiran yang murni, dan memberi bukan untuk ya menambah keserakahan, tapi memberi untuk mengurangi keserakahan. Memberi bukan untuk menambah
kebencian, tapi memberi, karena memberi dengan cinta kasih akan mengurangi kebencian. Memberi kalau itu dilakukan berulang-ulang terus-menerus juga akan mengurangi ketidaktahuan. Karena ya timbulnya pengetahuan tentang wipaka, tentang hukum kama, bahwa kalau saya menanam yang baik-baik, maka saya akan mendapatkan buahnya yang baik-baik. Kalau saya menanam yang buruk-buruk, maka saya akan mendapatkan akibatnya yang buruk-buruk. Karena itu sebagai seorang Buddhis, kita melakukan kebaikan apa saja yang baik-baik selagi kita masih bisa. Selagi kita masih bisa, kita berbuat baik sebanyak-banyak mungkin. Karena itulah harta sejati. Seperti dalam Nidikanda Sutta yang disebutkan bahwa apapun yang kita inginkan bisa tercapai karena dari timbunan jasa kebaikan. Timbunan jasa kebaikan tentunya bisa dilakukan hanya saat kita sekarang sebagai manusia. Kalau kita setelah ya tidak menjadi manusia, atau ketika kita sudah lahir di alam lain kita nggak ngerti, kita taunya sekarang. Karena itu kita sebagai manusia menggunakan kesempatan untuk berbuat baik, menimbun jasa, dan kita sekaligus bisa mengurangi pengotor pikiran sehingga bertambahnya kebahagiaan. Selamat berbuat kebaikan di masa Katina pada persembahan Sanggadana Katina. Selamat, semoga Bapak Ibu Saudara sekalian tercapai cita-cita luhur masing-masing. Terima kasih. Semoga semua makhluk berbahagia, sabe sata, bawantu, sukitata.